masih pro terhadap kaum tersebut, itu sebenarnya ada kepentingan, sebenarnya ada tendensi. Salah sekolah sih ngomong, monggo lanjut. Kalau kita bicara apa adanya, dibela itu buat apa? Gus, adakah Habib yang pernah mondok di Tebuireng, gimana sejarahnya, ada enggak? Yang mondok itu saya pernah dengar itu ada satu orang, tapi itu pun nggak betah lama. Ketawa, nama iya kau guyu jadi. Loh kan dari Mbak Alwi itu mau pinter. Bukan nggak pinter-pinter, tapi mau pinter. Santri-santri manapun, itu kalau misalnya dia nggak pinter-pinter, itu tetap mondok 6 tahun, 9 tahun. Akhirnya putus asa jadi khotimnya yai, bikin oleh barokah itu wis. Masih nggak pinter gitu kan, akhirnya barokah. Kan gitu. Nah ini Mbak Alwi beda, nggak mau pinter. Konco-konco, ini kan cerita ya. Jadi teman-teman yang di Banyuwangi itu kan beberapa kali ketemu sama Habib, pemimpin majelis. Majelisnya besar di Banyuwangi, itu ada berapa ribu ya jamaahnya. Oke, dia baca kitab, itu tarkibnya salah ya. Udah, sebut aja namanya, sebut namanya langsung. Habib Faisal Al-Hamid. Faisal Hamid. Faisal Al-Hamid. Oke, itu baca kitab, tarkibnya salah. Diingatkanlah sama santri-santri Jawa ya. Bib, itu tadi tarkibnya salah. Komentarnya beliau, loh begini nih santri Jawa, lebih penting tarkib sama makna katanya. Ya dijawab lagi sama santri Jawa, le tarkibnya salah, pemaknanya apa ya bener. Konyol. Loh, tapi saking hebatnya mereka loh. Nggih. Gus gini loh, hebatnya Nggih. mereka itu mazhabnya ikut Bahar bin Smith sampai saking hebatnya. Kalau Alfiyah itu kan dari akhir abad 1002 itu sampai ke Kolam Muhammad. Ini Bahar Smith beda. Biasanya dari kanan ke kiri, saking hebatnya dari kiri ke kanan. Metode sungsang namanya ini. Metode sungsang. Akhirnya UTI nyungsang. Tabat ya ba, calon ulama dari Muhyiddin ya. Habib tabat ya ba. Yesus. Ampun. Sudah hak tabat ya ba, abila biu wa tabat ya ba. Balik mana? Tapi itu kalau di kota masih laku itu, Pak Yai. Tabat yaba wa abalawi. Enggak, kulo itu meyakini betul. Ini ada sikap karena ada beberapa kasus nggih. Yang sebenarnya itu internal, nggak diketahui banyak orang, tapi itu fakta gitu loh. Ada beberapa oknum Habib-habib itu yang apa ya, melakukan sesuatu hal yang kulo katakanlah nggih, kulo nggak sebut siapa namanya, itu mungkin aib ya, tapi saya sebut itu Habib. Menggauli santri gitu loh, menggauli santriwati sampai hamil gitu. Itu terjadi. Mungkin jenengan dengar. Ada beberapa oknum yang kayak begitu. Saja sudah banyak yang dengar. Kalau itu berserak itu. Sudah banyak yang Oke. Lalu begini. Saya tuh meyakini kalau orang itu mengalir darahnya Rasulullah di dalam tubuhnya, itu akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Karena apa? Jenengan tahu enggak? Ajaran mereka intern. Pripun. Wah, ini ada kitab yang membahas tentang itu. Jadi orang kalau sudah usul di dalam kitab itu, ya kan? Itu kalau bertemu ajnabiyah, itu lafadznya qobso. Loh, Harus meremas
payudaranya ajnabiyah tadi sampai timbul syahwatuz zina. Itu. Loh, gimana itu ajaran loh itu. Di kitabnya mereka ada loh itu. Di Syahrul Ainiyah itu banyak sekali ajaran-ajaran yang keluar syariat. Jangan belum tahu kan? Syarhul Ainiyah. Syahrul Ainiyah juga itu ada. Gitu loh. Di kitab apa lagi namanya itu? Banyak. Saya lupa itu. Wes banyak pokoknya. Banyak. Kita Ba'alawi, browsing. Untuk melepaskan Jangan baca. syahwatnya. Untuk melepaskan Ngeri syahwatnya. sampean. Begini, bagaimana dengan Habib yang berilmu? Sikap panjenengan pripun? Begini. Apa ada yang berilmu? Masih ada tak orang yang berilmu genetik ini? Kalau menurut saya begini, Kak, Bang ya. Ilmu atau enggak itu kita kalau ngomong fair, ada Habib itu berilmu. Sejauh mana ilmunya? Kita harus diukur dulu. Kalau sekedar punya ilmu kan ya ukurannya kan seberapa ukurannya. Terus setelah dia punya ilmu, bagaimana praktek dan amaliyahnya? Soleh apa enggak dia? Kalau hanya punya ilmu tapi enggak soleh buat apa? Ngapain gitu. Jadi yang berilmu contoh gini aja, yang laki 1, 2, 3, 4, 5, sebutkan Habib yang berilmu satu saja. Satu saja ya. Gak usah 5, satu saja. Atau separuh aja lah. Separuh. Tapi tetap dikala ada beberapa Habib yang memang kelasnya itu memang sudah mulia. Misalkan contoh saya sebut nama Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik, itu baru. Tapi kan sekali lagi beliau-beliau itu sudah almarhum gitu loh. Nah, yang kita bahas sekarang ya masih hidup. Yang bisa di cross check kan? Anaknya yang bisa di cross check. Nah, anak itu kan belum tentu kayak bapaknya kan. Nah, makanya sih yang pasti bukannya tidak Apakah bisa di-cross check. keilmuan Habib Umar bin Hafiz itu sudah dicek jenengan? Enggak biasa aja. Kemarin enten cerita, enten sing matur Mbah Gus Robert kemarin itu. Mbah Gus, nopo leres Tarim niku kota 1000 wali. Jawabannya Mbah Gus Robert, iku lak jare kono. Itu cari kono, ya kan? Ya, iya, saya bisa ngeklaim seluruh Sultanul Aulia ada fi Malang. Dan kelak saya di zamanin Al-Imam Al-Mahdi. Itu akan turun di Malang. Wah, itu saya bisa ngeklaim kayak gitu. Ya Allah, iya ternyata klaim-klaim sepihak saja ternyata. Nah, makanya Gus, kalau tadi menyambungkan genetiknya Nabi kan pasti keturunannya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik seperti itu kan. Nah ini kalau gen misalkan gen Yahudi kan di Quran jelas mereka kaum yang dilebihkan gitu. Apa mungkin Ibalawi kan juga termasuk dilebihkan tapi membangun kelicikan selama ini mungkin kan? wah, itu Gus Fajar ini kalau sampai di Quran Yahudi, gen Yahudi itu ada sak dalilnya dia di kepala itu. Ya Gus. Gimana Gus Sak itu? Gus? sak tafsire itu. Barangkali Lihat, kan dicocok logikan kan bisa jadi kan mereka kan handal dalam membangun narasi bertahun-tahun, membangun nasab bertahun-tahun itu kan kekuatan yang ini juga kan. Iya. Itu suatu grand plan gitu kan. Kayak ada master plan-nya gitu kan. Ya maksudku itu itu G katanya Yahudi Askenazi barangkali juga kan darahnya juga kan Yahudi. Nah itu kemungkinan ya termasuk yang di dalam Quran itu. Begini, itu ada yang typing di bawah. Habib Quraisy Shihab niku berilmu pripun menurut panjenengan. Bentar. Jadi harus dispesifikasikan itu. Habib Quraisy Shihab. Pak Quraisy itu nggak pernah nyebut beliau itu Habib. 1. Nomor 2, spesifikasinya kan beliau ditafsir.
Beliau kan nggak pernah keluar dari itu ranahnya. Nah terus lagi gini loh, As-Syihab, As-Sahab itu Ya. dibalwikan. Hanya guru besar Quraisy Syihab, ahli tafsir termasuk salah satu 7 mufassir yang dianggap di dunia, ya. Itu dari Indonesia yaitu Quraisy Syihab itu tidak mau disebut Habib dan tidak ada embel-embel saya Habib Quraisy Syihab. Pak Alawi nggak ada, nggak pernah. Pak Alwi tidak pernah. Ketika ditanya pun apakah Anda Habib, tidak. Itu rekam itu yang di luar itu. Kalau kan mau rekam. Nggak ada. Terus Pak Quraisy tuh spesialisasinya di tafsir, ilmu tafsir. Pembahasan beliau, kajian-kajian beliau setahu saya nggak pernah keluar dari tafsir. Nggak pernah klaim-klaim bahasanya menceritakan dongeng tentang nenek moyang, tentang leluhurnya, nggak pernah. Pak Quraisy ya fokus di tafsir. Kata siapa? Kata siapa? Coba cari Quraisy Syihab ya. Quraisy Nah. Syihab itu memba'alwikan Imam Bonjol. Masa ada? Mana Ada. videonya? Coba aja dibuka di YouTube coba. Kalau saya dusta, ya kalau saya dusta, Heeh. itu boleh kalian hari ini semua jangan pernah menaikkan saya di komal-komal. Iya, bentar. Satu lagi, kalau Bapak Balwikan Imam Bonjol. balwikan siapa? Imam Bonjol. Katanya Bonjol. Imam Bonjol itu Syihab. Kita dengar sama-sama nanti. Oh iya. ya, satu Iya. lagi, kalau saya itu statement saya, Sebentar. ya terus lagi. Gini Kang Satria Haji Samsu, marga Syihab atau yang dikenal Sahab itu bukan Balwi. Ya, Begitu. Silakan Jadi aja. pernyataan Quraisy Syihab itu coba ya. Ya, Ah, ya. Coba aja. Dengarkan. Kita tidak berbicara apakah Sahab atau Syihab itu Pak Alwi, tetapi ternyata bahwa Sahab dan Syihab itu fakta dan realitanya tercatat di dalam Rabithah Alawiyah sebagai bagian daripada keluarga Pak Alwi. Yang begitu. Jadi saya tetap dinaikkan nih di komal-komal ya. Aman. Oke, saya satu lagi, artinya saya adalah orang yang buat statement yang tidak pernah percaya apalagi yakin dengan tobatnya, sadarnya, baiknya dengan genetik ini. Ya, itu dari saya. Itu tobatnya, sadarnya, baiknya genetik ini. Sejak genetik ini ada dari mulai Nabi Allah Nuh hingga yaumil kiamah. Nggak ada. Ini sudah ke YouTube. Ini nggak ada. Apa judulnya? Mungkin judul dan linknya. Yang ada yang membalwikan itu Imam Unyil, terus Zen. Itu udah ketemu kok, yang sebelahnya udah ketemu itu. Anu sih, kenapa ngetike Quraisy Syihab Imam Bonjol ngoten muncul benar. Oh, ngoten nggih. Nggih. Coba dibuka. Jadi gini, saya juga perlu objektif dan saya menyampaikan bahwa Quraisy Syihab itu adalah promotor 2 dari ayah saya ketika menyelesaikan doktoral di UIN Syarif Hidayatullah. Promotor satunya itu Zakia Darajat, Profesor Dr. Zakia Darajat. Promotor 2-nya itu Quraisy Syihab. Gitu. Tapi jangan kemudian dinyatakan berarti sanad keilmuan Bapak antum putus. Apa hubungannya? Nggak ada urusan. Apa hubungannya? Dan abah saya dulu di Ummul Qura Mekah dan kemudian juga mondok di
pondoknya Said Muhammad Alwi Al-Maliki dan gitu. Adik tingkat 2 tahun di bawah dari Kiai Haji Said Abdul Siroj. Nah di bawahnya lagi 4 tahun itu ada adik kelasnya lagi dan ya kami bersaudara ya, dari mulai Kiai Said Abdul Siroj, kemudian ayah saya sampai Imam Bisri Imam itu dari Pondok Pesantren Kebendaungan itu 4 tahun di bawah ayah saya dan selalu jadi bahan karena paling junior. Bisri pijet. Maka saya bernama Alwi itu bukan karena Alwi bin Ubaidillah ya, karena Sayyid Muhammad Alwi. Tabarukannya abah saya ke gurunya. Enggak, tapi kenapa kok masih muter-muter aja ya antara itu sekarang polemik ini? Bukan muter, gini. Pada prinsipnya mau sampai kapanpun mereka tidak mau mengakui, mereka itu pendusta. Pertama, ketika kemudian tesis Kiai Ahmad ini muncul, mereka bilang hanya baru 1 orang, itu kan, itu aja udah dusta. Padahal sebelumnya sudah banyak yang memperkarakan nasab Bali, kan itu. Nah, itu kan kedustaan, itu kedustaan yang paling awal. Kemudian menggelari orang dengan seenaknya, kemudian kan gitu, mewajibkan tes DNA saudara, tapi kemudian dibantah lagi oleh menantunya haram, kan gitu. Tapi yang hebat tuh mereka jelas-jelas berbeda sudut pandang, berbeda pernyataan, tapi nggak pernah berantem. Hebat kan mereka itu kan. Ini kan bukti bahwa mereka itu standar ganda. Kalau yang ngomong mertuanya sendiri nggak diserang. Katanya objektif, yang benar-benar, yang salah-salah. Ngomong sana, sebut namanya, reject. Antum bilang wajib, haram tahu. Harusnya kan gitu. Katanya Bang Laki 1234 Gus Bahak meyakini Habib Umar Al bin Hafiz itu berilmu, Gus. Jadi begini ya, Bang. Baru kemarin hari Senin itu saya dengar dawuhnya guru saya. Guru saya itu bilang Husnudzan sama sembrono itu beda tipis katanya. Nih ya saudara, ketika Gus Baha bilang itu berilmu, yang perlu dipegang itu ya, Gus Baha itu baru 1. Sementara 70 kiai itu tidak lebih mulia daripada 1 Habib Bodoh. Kenapa nggak minta pendapat sama Habib Bodoh saja? Kok bawa-bawa Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari, bawa-bawa Gus Baha? Tanya saja sama Habib yang paling bodoh ya, apakah nasab Ba'alwi itu tersambung? Coba tanya ke Wan Sekhon. Wan Sekhon, nasab Ba'alwi tersambung atau tidak? Nah, kita dengar jawabannya Wan Sekhon apa. Itu kan sangat masuk akal. Karena artinya Dulawi yang paling tengil, paling bodoh itu lebih mulia, lebih alim daripada 70 kiai alim ulama, alama. Ngapain? Itu kan alama yang alama itu kan sudah nggak alim lagi kalau dibandingkan dengan si siapa namanya si gila itu. Ngapain harus tanya ke itu? Harusnya tanya ke itu. Bener logikanya kan Satria. Sangat bisa diterima oleh akal. Kalau umpamanya apapun hujahnya dari genetik Dulawi ini, dengkul aja nggak masuk. Apalagi ke logika. Tangit sudah ketemu belum itu? Udah. Bener nggak? Jadi si Profesor Quraisy Shihab itu mengatakan Dzurriyyah Rasul Abdullah Shahab, kemudian ditambahi oleh Najwa Shihab. Oh berarti termasuk Habib gitu ya. Dzurriyyah Rasul begitu. Jadi lafadz Habibnya itu dari Najwa Shihab gitu. Tapi yang pasti
Tanya dulu ke Robito kalau sahab atau siap itu Ba'alwi apa bukan. Jadi gini, sahab, hapsi, musawa itu ada yang terdaftar di Robito, ada yang tidak. Gitu. Itu suaminya Najwa Shihab itu kayaknya juga orang Ba'alawi ya. Iya, segaf kan. Jadi Ibrahim ini Al- Bang Sirul Alam. Bang Sirul Alam. Itu katanya karena Gus Baha dan Kiai-Kiai Lasem adalah berasal dari Bani Basyaiban, jalur ibunya, jadi Risi mau ikut-ikut. Begini, bukan masalah itu. Basyaiban itu bukan Ba'alawi. Yang penting ya, Basyaiban itu bukan Ba'alawi. Nggak ada Yang di pasti- Robito catat. yang pasti yang Imam Unyil itu kan sihab. Oh iya, enggak. Jadi begini, kenapa aku berusaha menganalisa sendiri. Kenapa kayak keluarganya Gus Baha terus sama Lasem, kenapa nggak angkat bicara tentang polemik ini? Kemarin aku baru tahu ternyata banyak keluarga-keluarga mereka yang cewek-cewek, keluarga-keluarga Lasem terus keluarga-keluarga Rembang gitu, itu dinikahi sama Habib-Habib. Wah, rugi bandar lah. Dinikahi oleh Dobolawi dan Colawi, iya. Iya, yang dari Tuban itu kan itu keluarga Lasem itu istrinya. Jadi kalau Basyaiban kan itu Asyaiban, ada Syaiban. Itu kan beda sebetulnya. Ada Asyaiban, ada Syaiban. Kalau Basyaiban ya Ba'alwi. Jadi ada Basyaiban, Kata- itu ada kata- Asyaibadi. Beda Bang. Basyaiban itu yang dari jalurnya Said Abdurrahman Sambu, Mbah Sambu. Itu bukan Basyaiban. Bukan Ba'alawi itu. Bukan, itu Asyaibani, sama seperti Basyaiban Sidok itu Kiri. Ba'alwi. Kalau Asyaibani itu bukan. Kalau Itu Basyaiban Al-Jailani. Asyaibani itu Al-Jailani. Itu kemarin udah dibahas sama Jadi penyapu Ba'alwi itu ranjau. suka memba'alwikan. Kemarin udah dibahas sama penyapu ranjau. Jadi gini, 3 Basyaiban Idrus itu Romli, bukan Romli, Ba'alawi itu kalau semua. dibalik Romli ala Idrus. Jadi gitu. Rumli itu Kayak